teladan abadi bagi kita semua. Siapa lagi kalau bukan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Semoga sholawat serta salam yang kita sampaikan waktu dibaca ketika sholat maupun di luar sholat membawa syafaat kelak di yaumil hisab. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahmati Allah, pada pagi hari ini sebagai pemateri kajian subuh yaitu Kiai Haji Nur Hasan Muhammad SPDI, beliau akan menyampaikan kajian subuh ini dengan tema 3 kunci kebahagiaan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau nanti akan menambah hasanah keilmuan kita di masa yang akan datang. Untuk itu waktu ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim, maka orang ini aman. Dengan nama Allah la yadurru, ya, tidak ada yang bisa memberikan mudarat. Ma'asmihi syai'un, dengan namanya apapun, fil ardi, yang ada di bumi, wala fis sama, dan yang ada di langit. Jadi kalau kita masuk satu tempat ada perasaan was-was, khawatir, baca doa ini maka dijamin keamanannya oleh Allah. Maka intinya adalah seberapa yakin kita ini kepada Allah. Orang kalau memiliki keyakinan penuh, tenang hidupnya, Pak. Ya, tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan dalam hidupnya. Menjalani hari-harinya dia merasa aman. Wong semuanya sudah dijamin oleh Allah kok. Bahkan ikan yang kita makan itu, Pak, atau mungkin nasi yang kita konsumsi itu sudah dijamin oleh Allah. Disiapkan oleh Allah 3-4 bulan yang lalu, ditanam oleh petani, disiapkan mulai dari benihnya, yang merawat, yang memanen, yang mengantar ke pasar, sampai kemudian dihidangkan di meja makan kita itu sudah ditata, disiapkan, diatur sedemikian rupa oleh Allah. Jangan dikira tempe hanya sekedar tempe, Pak. Loh, itu ada prosesnya panjang, betul nggak tuh? Mulai tanamnya, benihnya, ya, sampai nanti jadi kedelai, terus diproses, digoreng kali emak-emak niki nggih, dicampur kali tepung napa Bu? Tepung ajaibnya. Plung ngoten wis enak. Loh, makanya setiap kita selesai makan disuruh mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagimu ya Allah. Begitu hebatnya Allah mengurus seluruh urusan kita yang bahkan kita itu tidak menjangkaunya. Saya dulu ketika makan ikan kecil, ikan apa, mungkin tongkol atau apa, diingatkan sama Ustaz, kamu jangan bayangkan hanya sekedar ikan ini, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala mulai, ya, dari telur sampai diambil, dipanen oleh para nelayan, dibawa, itu prosesnya itu semua yang menata siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita hadirkan sehingga makan itu gak sekedar kenyang, ada nilai ibadahnya di sana itu. Begitu cara kita melihat kehidupan ini, jamaah dimuliakan Allah, ya. Bahkan urusan-urusan yang tidak kita pikir itu sudah difikirkan oleh Allah. Makanya tidak perlu khawatir kalau urusan rezeki itu. Tidak usah khawatir. Kenapa? Itu bukan urusan kita, itu urusannya Allah. Yang membuat kita itu bingung, pusing, khawatir, kita mikir yang bukan ranahnya kita. Mikir urusan rezeki, Pak, sampai ngeluh.
Pusing kita, ya sudah, ikhtiar saja yang terbaik. Yakin semuanya ini Allah yang mengatur. Kewajiban kita apa? Ibadah. Kerja niatkan ibadah. Apapun profesinya, niatkan itu sebagai ibadah, supaya menjadi pemberat amal kita. Jadi ibadah itu nggak cukup yang sifatnya ibadah ritual. Sama ibadah ritual, sholat subuh paling 2 menit, 3 menit. Ada ibadah yang panjang, namanya ibadah sosial, berkeluarga, suami bekerja, capek Pak. Halo? Capek. Istri mengelola hasil rezeki yang dibawa oleh suami di rumah. Kadang cukup, kadang kurang, kadang lebih, pusing Bu. Ya Allah, ya begitu. Nah itu mari kita bingkai dalam nuansa ibadah. Kalau nggak capek Pak. Saya kemarin dengar cerita, ada seorang nelayan Pak. Kerjanya nelayan, tahu sendiri. Di tengah laut memancing, kadang pulang bawa ikan, tidak bawa uang. Kadang bawa uang, ya dapat lebihan. Kadang pulang nggak bawa apa-apa Pak. Subhanallah, suatu saat air laut ini, makanya mari Pak Bu, kita kembali kepada Allah, ya. Bingkai dengan keimanan, semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kalau orang itu sudah memahami segala sesuatu dengan fondasi iman, nanti akan selalu husnudzon. Husnudzon itu apa? Berprasangka baik. Allah itu maha baik. Allah maha baik gak Pak? Bu, Allah baik gak sama jenengan? Allah itu maha baik. Allah tidak pernah zalim kepada makhluknya, kepada hambanya. Bahkan sesuatu yang kita anggap tidak baik itu baik bagi kita. Hanya saja kita ini yang terlalu pendek ilmunya, sehingga tidak bisa memahami hikmah di balik ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi yang kamu anggap itu baik ternyata buruk, dan bisa juga yang kamu anggap buruk ternyata itu yang baik. Dan boten nih sampai langsung, ya Allah, pokoknya ya Allah, ya, jumlahnya harus segini besok ya Allah. Padahal belum tentu kalau besok dikasih itu terbaik, bisa jadi malah jadi musibah. Makanya kalau doa jangan mendikte Allah. Ilmu pokoknya ini repot nih, di ultimatum Allah diatur. Ini tidak bagus, sudah pasrahkan sama Allah. Kita saja ini yang kurang ilmunya Pak, sehingga merasa sesuatu yang itu nggak baik bagi kita berarti nggak baik, kan belum tentu. Jadi jangan dimuliakan Allah, bisa jadi itu adalah obat ya. Seperti halnya ketika kita ke dokter disuruh minum obat pahit, tidak enak Pak, tapi itu baik. Makanya kita harus selalu husnudzon, ya, berprasangka baik kepada Allah. Allah itu maha sayang, ya. Tidak mungkin kemudian Allah menelantarkan hambanya, tidak mungkin. Bahkan sayangnya Allah itu melebihi sayangnya ibu kepada anak. Sayangnya Allah begitu. Ibu coba kalau belanja ke pasar, ngelihat kue, oh ini kue kesenangan anak tidak minta Pak, dibelikan buatan Bu, belikan.
Yang penting duitnya ada aja gitu ya. Kalau nggak ada itu nangis ibu itu. Aslinya pengen membahagiakan anak ya Pak ya. Bapak jangan dibilang sudah. Insya Allah apalagi ahli majelis ilmu seperti ini ya. Suami-suami bertanggung jawab itu selalu yang dipikirkan yang pertama adalah bagaimana menjamin kewajiban yang harus ditunaikan kepada anak dan istrinya. Mudah-mudahan bapak-bapak ini rezekinya banyak, barokah. Biar belanjanya tambah banyak ya Bu ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi iman dulu Pak. Sebab iman ini pondasi. Kalau tidak, suami emosi, istri juga panas. Maka rumahnya itu bukan sakinah mawadah warohmah Pak. Ya. Jadi kayak neraka katanya Pak. Modelnya senggol bacok gitu ya. Udah ada garamnya, emosi. Terlalu asin, emosi. Pokoknya masalah aja Pak ya. Nggak kayak baru nikah itu Pak. Terlalu asin gimana ya Bu ya. Nggak ada masakan yang paling enak kecuali masakanmu Bunda gitu ya. Pernah gitu ya Pak ya. Sekarang gimana Pak? Ya Allah, mudah-mudahan tetap seperti itu ya. Ya Bu ya. Halo Bu, masih sayang sama Bapak Bu? Ya Allah, ini ibadah ya. Ini ibadah sepanjang hayat, dijaga, dirawat ya. Ya meskipun tidak romantis kayak dulu lah gitu ya. Sekarang yang penting bisa berjalan, bisa barengan gitu ya. Kemana ya? Cari angin gitu ya. Cari angin. Yang penting dirawat kebahagiaan. Nah itu semua lahir dari keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Suami melihat istri sebagai ayat-ayat Allah, ya kan? Istri melihat suami sebagai ayat Allah. Loh itu dalilnya ada. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Sebelum bicara ayat ini Allah sampaikan ada ayat-ayat Allah penciptaan langit bumi, penciptaan siang dan malam ya. Semua ini kemudian disampaikan di antara ayat-ayat itu adalah an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Jadi pasanganmu itu hati-hati panjang pendeknya, dengung jelasnya. Kalau jatuh kita ambil, mau baca kita wudhu dulu. Kenapa? Ini adalah ayat-ayat Allah. Ada ayat-ayat Allah yang lain, yaitu pasangan hidup kita. Dia lah ibu ngamuk itu sama ngamungi ayatnya Allah. Ya kenapa kira-kira? Suami juga begitu. Kalau ada suami berkhianat kepada istri, dia sedang berkhianat dan mengkhianati ayatnya Allah ini. Maka kalau kita memahami kehidupan ini sebagai bingkai keimanan, suami akan bertanggung jawab berhati-hati, istri pun akan menjaga amanahnya. Anak ke orang tua itu adalah ridhonya Allah, tidak main-main. Jadi seperti itu jamaah dimuliakan Allah. Ada kisah yang luar biasa. Ibunda Hajar ketika beliau ditinggal di satu lembah. Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Ya Allah, kata Nabi Ibrahim, aku tinggalkan anak keturunanku ini di lembah ghairi dzi zar'in, tidak ada tumbuhan yang hidup lembah ini ya Allah. Gimana bisa hidup Pak? Mekah itu tandus semuanya bebatuan. Kalau panasnya bisa 52 derajat lebih. Panas sekali. Nah, dalam kondisi seperti itu
seorang wanita bawa bayi, ditinggal, tidak ada tabungan, tidak ada persediaan makanan lebih, nggak ada tetangga, ditinggal di situ, ya. Binatang buas juga banyak, cuacanya juga ekstrim. Kinten-kinten lah yang menjadi ibu Hajar itu jenengan ya Rabbah. Loh, jenengan bayangkan sejarah itu supaya kita ini bisa meresapi. Coba siap lah pembuatan. Punya anak masih bayi Pak, ditinggal. Ya Allah, suami kira-kira sama tega tak Pak? Tidak tega. Ibu juga nggak siap. Itu warung Madura yang buka 24 jam belum ada Bu. Ya. Bingung, khawatir. Tapi orang yang beriman, Ibunda Hajar ini beriman, yakin betul kepada Allah. Tanya kepada Nabi Ibrahim, ya Ibrahim, Allahu amuruka, apakah ini perintah dari Allah? Nabi Ibrahim mengatakan, iya, ini dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Dada kita ini dibersihkan dari penyakit hati, penyakit hasad, iri, dengki. Ya Allah, mudah-mudahan semuanya ditata oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan anak-anak kita, generasi-generasi dan keturunan kita dijaga oleh Allah, dijauhkan dari kawan-kawan yang buruk, diberikan kesuksesan, keberuntungan fid dunya wa dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Hayyu ya Qayyum, wahai Zat yang maha hidup, wahai Zat yang maha mengurus, birahmatika nastaghis, ya, dengan rahmatmu, dengan kasih sayangmu ya Allah kami memohon. Birahmatika nastaghis, aslih lana sya'nina kullah, ya Allah perbaiki seluruh urusan kami ya Allah. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari tangisan yang melelahkan, dari kekhawatiran yang menyusahkan, dari pikiran yang membuat khawatir. Ya Allah, bersihkan hati kami dari kesedihan, bersihkan hati kami dari kesedihan ya Allah, lidah kami dari perkataan yang buruk, mata kami ini dari pengkhianatan ya Allah. Ya Allah, jangan halangi kami ya Allah untuk menikmati indahnya sujud padamu ya Allah, untuk menikmati memandang ayat-ayatmu ya Allah. Senantiasa hati kami ini dipenuhi rasa cinta terhadap Al-Quran, terhadap zikir, terhadap tasbih ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tada' lana dhanban illa ghafartah, wa la hamman illa farajtah, wa la daynan illa qadaitah, wa la maridan illa syafaitah, wa la maitan illa rahimtah, wa la hajatan min hawaijid dunya iya laka ridha wa lana salahun illa qadaitah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal Barakallahu fikum, mudah-mudahan manfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu tanggal 14 Juni tahun 2026, Masjid Al Jabar
seperti biasa setelah kajian akad pagi sarapan bersama. Ya, ini prosesnya lama loh. Biasanya memang prosesnya pas jombi tengok betul lah. Pun aku tak lepas. Mantap. sampai kabeh. Nanti aja kan setelah ini.